Halo, hari ini aku mau berbagi kegelisahanku gitu ya teman-teman, tentang yang namanya surat rekomendasi. Ini disclaimer aja gitu ya. Ini aku cuman lagi pengen ngeluarin unek-unek aja, just drop out any emotions, any feeling yang aku rasain dan mungkin beberapa ide gitu ya terkait dengan surat rekomendasi ini gitu. Tapi bukan bermaksud untuk like apa ya, mudah-mudahan itu ya ini nggak diterima dengan baik gitu, menjadi sebuah apa ya, feedback, input, masukan, atau bahkan kalau misalnya ada yang mau ngajak ngobrol lebih lanjut, aku akan senang banget gitu. Jadi balik lagi, bulan-bulan Januari ini, awal-awal tahun gini kan banyak banget beasiswa sekolah studi lanjut ya, baik itu dari dalam negeri ataupun luar negeri gitu ya. Artinya buat apa konsekuensinya dalam profesiku sebagai dosen itu adalah akhir bulan-bulan ini gitu ya, waktu-waktu ini aku dapet, alhamdulillah gitu, ada banyak mahasiswa atau mantan mahasiswa yang mempercayaiku untuk memberikan surat rekomendasi gitu. Ya, di satu sisi ini aku menceritakan kegalauanku ya kadang-kadang, karena seringkali buat dosen itu awal tahun ini tuh juga sebenarnya walaupun libur nggak ada kuliah, tapi tuh masih banyak tugas-tugas administratif gitu ya yang harus dikerjakan. Awal tahun kemarin aku sibuk ngurusin koreksian mahasiswa, habis itu seminggu kemudian aku sibuk ngisi administrasi kinerjaku. Aku harus ngelaporin apa aja kinerja yang udah aku lakukan semester lalu. Terus sekarang minggu-minggu ini lagi sibuk nyiapin silabus, belum ngurusin penelitian yang tahun lalu, belum bikin proposal penelitian tahun ini, belum ngurusin belum ngurusin lain-lainnya gitu. So ketika ada ada permintaan untuk memberikan rekomendasi gitu, aku sejujurnya tuh kayak merasa waktu yang aku punya cukup cukup padat gitu ya, mungkin gak ya gitu. Jadi aku minta maaf kalau misalnya ada beberapa mahasiswa yang aku mungkin slow respon ya dalam dalam memberikan surat rekomendasi. Tapi pada prinsipnya kalau aku secara pribadi, prinsipnya adalah kalau aku nggak bisa bantuin mahasiswa, minimal aku nggak bikin ribet, itu aja sih. Jadi kalau bisa bantu aku bantu, tapi kalau nggak bisa bantu aku nggak membuat ribet, termasuk dalam urusan surat rekomendasi ini. Kalau memang secara waktu masih possible dan aku masih bisa lakukan, aku akan memutuskan untuk iya aku mau ngasih rekomendasinya. Tapi kalau misalnya jatuhnya malah ngeribetin gitu, mungkin aku enggak gitu ya. Ngeribetin tuh dalam hal bukan cuma akunya tapi mahasiswanya juga. Misalnya ada beberapa yang minta surat rekomendasinya tapi waktunya mepet gitu, cuma 2 hari, 1 hari gitu. Jadi aku harus like squeeze agenda untuk nyari waktu-waktu kosong senggang untuk bisa masukin agenda bikin surat rekomendasi itu. Kayak kemarin gitu ya, ada beberapa yang sejujurnya aku juga nggak lagi ngerasa di satu sisi tuh kayak wah banyak banget ya permintaan surat rekomendasi, karena memang deadline beasiswanya juga rata-rata di awal-awal tahun ini kan. Tapi sisi lain tuh juga aku pengen bantu semuanya sebisaku gitu kan. Tapi satu sisi juga aduh kenapa jadi banyak semua gitu. Nggak jelas, sorry ya, galau aku. Cuman gini, yang aku mau share momen ini gitu ya, momen permintaan surat rekomendasi yang banyak ini membuatku tuh jadi berpikir ulang gitu, seberapa perlu sih kita dengan surat rekomendasi gitu. Aku mencoba untuk memahami plus minusnya ya. Plusnya gitu, kalau aku memposisikan diriku sebagai komite pemberi beasiswa atau komite penerima mahasiswa gitu, seberapa perlu sih aku untuk mengetahui atau mendapatkan perspektif lain dari dosen yang memberikan rekomendasi. Bahkan ada misalnya mahasiswa tuh yang udah kerja 5 years atau lebih gitu, minta rekomendasi ke dosennya. Pertanyaannya adalah apakah dosen itu bisa memberikan rekomendasi atau sudut pandang yang masih relevan dengan si mahasiswa yang udah
lulusnya jauh-jauh hari ini, udah lama lulusnya gitu kan. Nah, tapi aku nggak memungkiri memang surat rekomendasi ini masih menjadi norma, praktek yang normal dilakukan, nggak hanya secara nasional tapi juga internasional gitu. Aku ada dulu misalnya aku daftar beasiswa untuk S2, S3 itu masih harus ngasih minta surat rekomendasi dari dosen gitu. Aku menyadari itu. Memang ini hal yang normal. Cuman memang aku yang aku buatku bertanya-tanya sekarang adalah apakah kita masih relevan gitu untuk meminta atau mendapatkan surat rekomendasi sebagai bahan evaluasi, bahan untuk memberikan pertimbangan gitu ya. Apakah calon aplikan ini layak dapat beasiswa atau bisa dapat sekolah apa enggak. Itu yang aku masih tanda tanya besar gitu. Karena sejujurnya buat aku mungkin ya yang dibutuhkan itu bukan surat rekomendasi tapi referral gitu. Misalnya orang yang bisa dikontak kalau misalnya si komite butuh informasi tambahan gitu. Tapi kalau bikin surat rekomendasi aku tuh kayak masih susu sih ya. Karena gini, kalau aku lihat pada prakteknya gitu ya, kita ngomongin pro dan kontra dulu deh. Pro-nya adalah kenapa butuh surat rekomendasi? Karena surat rekomendasi dosen ke mahasiswa ini bisa menjadi professional evaluation gitu kan. Bagaimana sih kinerja bagaimana sih proses studi keaktifan si mahasiswa ini ketika dia kuliah gitu kan. Nah, permasalahannya kan idealnya kita memberikan rekomendasi itu pada orang yang memang betul-betul kita kenal secara mendalam gitu ya. Emang harusnya kayak gitu sih. Cuman kan kalau mau gitu, aku merasa ada proses eksklusivitas yang terjadi gitu. Contoh, anggaplah aku cuman mau ngasih rekomendasi ke mahasiswa yang menurutku udah aku kenal dekat, atau dia bimbingan skripsiku, atau aku pernah kerja bareng sama dia. Mungkin jumlahnya sangat terbatas gitu. Hanya mungkin cuma 3 orang apa berapa orang gitu ya. Jujur aku nggak begitu banyak deket dengan semua mahasiswa. Tapi di satu sisi lain aku juga memikirkan terus gimana dong dengan mahasiswa-mahasiswa yang misalnya ketika dia masa kuliahnya dia nggak begitu deket dengan dosen, mungkin nggak sempat jadi asisten dosen atau nggak sempat jadi tutor atau nggak punya relasi yang begitu dekat dengan dosennya. Apakah itu berarti dia nggak punya kesempatan, nggak punya akses untuk mendapatkan surat rekomendasi dari dosen, padahal misalnya surat rekomendasi itu menjadi salah satu syarat untuk daftar beasiswa gitu ya kan. Jadi di satu sisi lain tuh kayak ini tadinya mau ngomongin pro kok kesannya udah negatif ya sekarang. Sorry back. Pro-nya adalah iya, aku menyetujui bahwa surat rekomendasi bisa menjadi semacam evaluasi eksternal gitu ya. Kalau si komite beasiswa ini pengen lihat gimana sih anak ini waktu kuliah, rajin enggak, aktif enggak, bisa lihat dari surat rekomendasi gitu. Nah, tapi sorry ya, nggak ke struktur, tapi kayak udah ngeluarin aja nanti daripada lupa ngomongin ini. Tapi sebenarnya kalau kita dari komite beasiswa misalnya mau melihat apakah mahasiswa ini pintar tanda kutip gitu ya, kan bisa lihat dari nilainya, GPA-nya, mata kuliah nilai-nilai dari mata kuliah yang dia ambil, bisa juga kan. Atau bisa lihat juga dari skripsinya, dia skripsinya nulis apa, terus dia dapat nilai berapa, kan bisa kelihatan dari transkrip. Terus misalnya mau ngelihat keaktifan mahasiswa, kan mahasiswa bisa dilihat dari CV-nya. Kalau mau lebih lebih valid lagi, nanti dari CV itu minta mahasiswa atau si calon aplikan ini melampirkan bukti-buktinya. Misalnya dia pernah jadi ketua organisasi atau dia pernah ikut lomba ini, kan bisa melampirkan penghargaannya, sertifikatnya gitu misalnya. Jadi aku pikir dalam hal ini evaluasi yang dituliskan di surat rekomendasi dan evaluasi yang bisa dibaca dari transkrip dan juga dari CV itu sama sih informasinya gitu. Terus yang kedua,
butuh surat rekomendasi karena aku sejujurnya juga nggak begitu ini ya, apakah ini ingin melihat siapa yang memberikan rekomendasi gitu ya, apakah itu berpengaruh pada proses penilaian komite. Misalnya kalau yang contoh, aku nggak tahu ya, aku belum pernah jadi komite beasiswa, tapi misalnya apakah menurut komite beasiswa kalau yang ngasih rekomendasi itu levelnya profesor dibandingkan dengan yang ngasih rekomendasi itu masih level master gitu, apakah itu berpengaruh pada poin penilaian gitu. Kalau aku sih sayangnya aja, atau jangan sampai aja kita udah bikin surat rekomendasi tapi ternyata komponennya atau bobot penilaiannya nggak begitu besar gitu loh, ya cuman buat dibaca, oh ya dapat surat rekomendasi ternyata udah, padahal dibalik surat rekomendasi itu gitu ada waktu dan energi yang dicurahkan dosen-dosen ini untuk menulis squeeze time untuk memberikan waktu ekstra menuliskan surat rekomendasi ini, dan kadang ya sorry banget ini mungkin kesannya egois, tapi surat rekomendasi itu nggak masuk dalam kum dosen. Jadi kayak ya udah buat aku tuh, dan mungkin buat dosen-dosen yang lain juga akan ngerasa ya udah ini part of kita pay it forward gitu, kita membantu mahasiswa supaya dapat akses biar mereka bisa daftar ke beasiswa atau daftar ke sekolah, karena surat rekomendasi itu bagian dari syarat administrasi yang harus dipenuhi gitu kan biasanya, atau setidaknya itu yang setidaknya aku ini ya rasakan gitu. Terus kegelisahanku yang ketiga nih, kalau kita pakai sistem rekomendasi ini kan tanda kutip kita kan jadi kayak mengizinkan, atau cara kita menilai orang itu adalah dilihat dari siapa orang di balik aplikasi ini, siapa yang ngasih rekomendasi gitu kan. Seolah-olah orang yang nggak ada rekomendasinya atau orang yang dia nggak punya kenalan yang bisa ngasih rekomendasi itu tuh nggak boleh ikutan prosesnya gitu. Jadi ya tanda kutip gitu. Apakah ini sama saja misalnya dengan kita membiasakan gitu orang-orang tuh untuk punya tanda kutip kenalan gitu ya, sosial, punya kenalan orang-orang, kenalan yang lebih di atas yang bisa memperlancar jalannya atau enggak. Nah itu kan juga dengan kita minta secara administrasi aja, walaupun misalnya secara praktek enggak kok, enggak ngaruh siapapun yang ngasih rekomendasi, misalnya mau dia profesor, mau dia pejabat, tapi kita enggak ngaruh, kita hanya melihat dari potensi mahasiswanya atau ngelihat dari transkrip nilai mahasiswanya. Kalau emang enggak ngaruh, kenapa harus disyaratin gitu? Itu sih kegelisahanku sejujurnya. Ini open questions, open to discussions juga. Seberapa penting sih surat rekomendasi itu dalam rekrutmen gitu ya, baik itu rekrutmen untuk dapat beasiswa atau rekrutmen untuk daftar sekolah, atau bahkan rekomendasi untuk kerja gitu. Seberapa penting sih, apakah itu masih relevan surat rekomendasi itu gitu. Terus satu sisi yang lain sebenarnya yang aku pikirkan juga gini, kalau misalnya surat rekomendasi ini untuk beasiswa gitu ya, kita ingin betul-betul menjaring orang yang istilahnya motivasinya kuat untuk belajar itu ya, untuk mendapatkan beasiswa. Apakah surat rekomendasi itu relevan gitu? Nanti kaitannya dengan proses evaluasi gitu. Itu sih yang aku tuh masih coba pertanyakan ya. Kalau aku mungkin secara pribadi rekomendasi gak apa-apa, tapi mungkin bentuknya referral aja. Jadi kayak kalau komite misalnya lagi ada perdebatan gitu ya, ada keputusan yang ragu-ragu gitu, terus butuh informasi eksternal untuk meyakinkan, barulah dosen ini dihubungi terus ditanya performa mahasiswa tersebut saat kuliah gimana. Mungkin menurutku itu bisa lebih menjadi jalan tengah ya, dibandingkan misalnya kita menulis surat rekomendasi dan itu jadi syarat administrasinya gitu. Dan aku pikir ada beberapa sih kemarin misalnya dari pengalaman nulis rekomendasi, ada beberapa tuh yang ya udah aku cuma diminta nama sama nomor teleponnya gitu kan, terus
dia minta izin untuk memasukkannya sebagai referral. Aku oke gitu, dengan waktu itu dengan syarat kamu tolong kirim juga ya motivation lettermu, CV-mu, just in case gitu ada yang menghubungi aku, setidaknya aku dapat informasinya. Gitu sih teman-teman, sedikit kegelisahanku mengenai surat rekomendasi. Makasih ya udah dengerin.